nih hari ini saya sama Bro Karmani. Bro Karmani ini Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket, yang salah satunya adalah Giant, dan Giant Supermarket sekarang mau ditutup tanggal 31 Juli 2021. Kita ngobrol-ngobrol sama Bro Karmani ya. Oke. Thanks. Jadi udah berapa tahun Pak Karmani kerja di Giant nih? Giant ini buka 2003. 2003 bukan? 2003. Nah, saya kebetulan sebelum 2003 udah di sini karena ini kan dulunya Hero. Oh, jadi Pak Karmani sebagai Hero dulu. Dulunya kita sebagai Hero. Nah, 2003 jadi Giant ya sampai dengan saat ini. 2003. Kalau di Hero-nya berapa tahun? Hero-nya dari 2001 kita masuk Hero, 2003 jadi Giant ya sampai sekarang. Kalau dari pekerja kita Hero sampai sekarang ya 2001 ke 2021 20 tahun. 20 tahun ya, luar biasa ya. Dan kesan-kesannya gimana kerja di Giant di Hero nih? Banyak yang bisa kita ambil gitu ya, banyak, bahkan ya banyak pendidikan yang bisa kita dapatkan di sini karena pada akhirnya saya bukan hanya sekedar seorang pekerja, tapi saya menjadi seorang pengurus serikat pekerja. Jadi cukup banyak saya pikir manfaat yang saya dapatkan ketika memang saya berada di sini. Sangat banyak ya. Jadi dari sisi pekerjanya itu normal ya, biasa yang kita dapat, kita datang kerja gaji, tapi ada hal-hal yang lebih saya dapatkan ketika memang saya berada di perusahaan ini dan menjadi pengurus serikat pekerja. Yang perlu kita sadari, adanya serikat pekerja kan adanya perusahaan dulu nih. Iya. Gitu. Itu yang jauh saya pikir memang sangat bermanfaat ya, dan bahagialah saya bisa memperjuangkan hak teman-teman. Bisa ya, artinya dengan adanya memberi manfaat buat orang banyak ya. Memberikan manfaat untuk orang Saya banyak. dapat kiriman video yang viral di TikTok dari karyawan Giant Palembang. Ya. Dan nanti akan saya tayangkan di konten ini. Dan mereka sedih sebetulnya karena rasa memiliki terhadap Giant itu udah besar. Betul. Loyalitas gitu kan, keluargaannya juga sudah bagus. Jadi mereka ngerasa aduh sedih gitu ya. Ya itu yang terbangun ya, itu yang terbangun saat ini karena memang tadi ya adanya serikat pekerja, adanya aturan, artinya manajemen pun menaati aturan yang nggak semena-mena ya. Bayangkan kalau saja misalnya kita nggak punya aturan, karyawan di sini setiap tahun ganti atau setiap 3 bulan ganti, di mana mau ada kekeluargaan? Nggak akan bisa. Loyalitas terhadap perusahaan juga tinggi ya. Iya. Kita sambil jalan ya Pak. Iya. Jadi loyalitas kepada perusahaan juga tinggi gitu ya. Kemudian ya karena udah merasa memiliki, jadi betul, mereka ngejaga perusahaannya juga ya. Jaga perusahaannya gitu. Itu yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi wajar ketika memang teman-teman itu sebenarnya ya sangat sedih karena tadi ada faktor kekeluargaan yang luar biasa. Itu yang saya pikir memang jauh lebih sedih ketimbang sekedar kehilangan pekerjaannya. Betul. Kehilangan pekerjaan jauh apa ya, kehilangan kekeluarganya itu. Kekeluargaan itu yang jauh lebih menyedihkan gitu. Kalau merujuk ke pengalaman teman-teman di salah satu department store di Depok pada saat 2020 itu kan sempat mereka menutup. Kebetulan anggota ASEK juga. Betul. Dan itu viral videonya, nangis-nangisan karena perusahaan secara sepihak ngumpulin di toko langsung
PHK, tutup toko, padahal tokonya masih operasional sampai sekarang. Iya. Dan hanya dikasih pesangon 1 kali, kemudian harus ambil, kalau nggak ambil tetap harus ngambil. Oh, pemaksaan. Itu lebih tidak manusiawi pada saat Lebih itu kalau nggak salah seminggu sebelum Lebaran. Jadi itu luar biasa. Iya. Nggak apa ya, nggak berkemanusiaan. Nggak manusiawi lah. Kalau di Hero saya kira masih bagus juga tuh. Betul. Ya itu tadi memang PR kita sekarang sebetulnya bagaimana menyadarkan masyarakat, kalau generasi yang akan datang lah ya, menyadarkan itu bahwa sebetulnya perbudakan harusnya sudah tidak ada lagi. Betul, nggak boleh perbudakan. Sudah tidak ada lagi perbudakan. Namun kita juga nggak cukup berkata nggak boleh ada perbudakan. Nggak bisa dengan kalimat itu saja tanpa ada komitmen bersama. Terus apa sih yang kita lakukan untuk mencegah itu? Ya contohnya dengan adanya serikat kan akhirnya perbudakan kita pikir kan bisa diminimalisir lah. Kan gitu. Maka mungkin salah satu penyebab Hero karena dia kan multinational company ya. Artinya kalau multinational company relatif lebih comply pada undang-undang. Dia taat pada undang-undang. Beda sama perusahaan-perusahaan lokal yang mohon maaf ya, yang nakal juga banyak juga nih. Betul. Ya memanfaatkan pandemi, memanfaatkan macam-macam untuk PHK sepihak dan membayar pesangon yang murah. Gitu kan, tidak mau bayar THR dengan cara PHK-nya seminggu sebelum Lebaran. Nah, itu kan sudah terjadi. Sudah banyak terjadi perusahaan-perusahaan manajemen yang nakal seperti itu. Sudah banyak terjadi model-model macam itu ya. Lagi-lagi saya bersyukur juga dengan kita adanya aspek, adanya KSPI ya. Kita bisa menyuarakan ya. Bisa menyuarakan dan sebagai pembimbing gitu loh. Sebagai pembimbing, kita juga kalau nggak ada yang bimbing kan repot juga. Gitu, saya pikir itu pentingnya dan hari ini yang terjadi itu. Dan kira-kira ke depan nanti setelah 2.600 di PHK mau bikin apa, kayak misalnya forum ex karyawan Giant mungkin? Yang sudah terjadi, yang sudah terlaksana sih biasalah seperti itu. Ada forum silaturahmi karyawan Giant itu sudah terbangun sejak sekarang ya, ketika memang kemarin ada pengumuman besar-besaran. Karena kan karyawan Giant ini alumninya kan bukan yang saat ini saja. Iya, betul. Yang 2 tahun sebelumnya udah PHK itu kan masih PHK dan kekeluargaan itu tetap ada. Itu yang kita perlu cermati ya. Dan harus dipertahankan walaupun sudah tidak bekerja di sini lagi. Iya, mereka di mana tetap ada rasa bahwa gua pernah bagian dari elu dan gua nggak mungkin begitu saja, dan mereka pun yang terpisah hari ini merasakan kesedihan. Iya. Padahal itu sudah nggak menjadi karyawan ya, tapi ya dia ikut sedih tadi karena rasa memiliki, rasa kekeluarganya sudah terbentuk. Cukup tinggi. Kalau saya bilang kekeluargaan di sini cukup tinggi. Dan yang harus dijaga silaturahmi, Pak, karena dengan silaturahmi kan membuka pintu rezeki, kan. Benar. Itu yang semoga Bro Karmani dan kawan-kawan ex Giant bisa sukses dengan kehidupan selanjutnya. Amin. Ya Pak, kita ke sana Pak. Iya. Saya sedang berada di Giant Cimanggis. Giant adalah raksasa retail di Indonesia yang akhirnya harus terkapar, tumbang. Raksasa itu tumbang, dan semoga tumbang dengan cara yang bermartabat, memberikan jaminan kepastian hak kepada para pekerjaannya yang di PHK, dan juga bisa membangun hubungan industri yang lebih baik lagi nanti setelah hanya ada Hero, Guardian, dan juga IKEA di Indonesia. Semoga harapan dari kami di Bipartit Institute adalah teruslah menjadi hero, teruslah menjadi inspirasi bagi hubungan industrial yang baik di Indonesia, karena memang Hero sudah membuktikan hubungan industrial yang cukup baik dan mendapatkan penghargaan dari nasional juga internasional. Selamat tidur raksasa Indonesia, Giant. Masih bersama Bro Karmani, Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket. Selamat tidur panjang, Giant, di Indonesia. Semoga mimpi yang indah nanti jadi kenyataan. Ini jadi kenyataan. Tapi kalau di luar negeri ini enggak? Masih ada nggak Giant? Di Malaysia ada tetap. Oh, jadi khusus di Indonesia aja ya? Tapi memang di luar lagi paling banyak di Indonesia dan ditutup, tapi di Malaysia masih buka ya. Ini kan produk merek Malaysia ya.
Oke, selamat tidur. Prasasta Giant Indonesia.